Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Melanie Utami. Nah, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kali ini untuk yang part keempat, yaitu berkaitan dengan energi kinetik dan gerak menggelinding. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk simak video berikut ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan energi kinetik rotasi. Nah, masih ingatkah kalian dengan rumus energi kinetik pada gerak translasi atau pada gerak lurus? Ya, energi kinetik translasi itu dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, pada gerak rotasi, V itu kan sama dengan omega dikali R. Jadi, EK rotasi sama dengan setengah M, kemudian V-nya kita ganti dengan omega R, kemudian dikuadratkan. Jadi, EK rotasi sama dengan setengah MR kuadrat omega. Nah, karena MR kuadrat itu merupakan rumus dari momen inersia, maka EK rotasi sama dengan setengah I omega, di mana I itu merupakan momen inersia, dan omega itu merupakan kecepatan sudut. Nah, berikutnya berkaitan dengan gerak menggelinding. Pada benda yang bergerak menggelinding, selain ia bergerak berputar atau berotasi, dia juga bergerak translasi atau bergerak lurus. Misalnya, pada benda yang menggelinding pada bidang datar seperti ini. Dia bergerak lurus ke kanan misalnya, juga dia sambil berotasi. Jadi, pada benda yang bergerak menggelinding, dia mengalami dua gerak sekaligus, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, pada gerak translasi, kita ingat tadi rumusnya EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sedangkan pada gerak rotasi, EK sama dengan setengah I dikali omega. Nah, jadi, pada benda yang bergerak menggelinding, energi kinetik totalnya yaitu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Jadi, EK totalnya sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I dikali omega. Atau kita bisa menggunakan cara cepatnya untuk menentukan energi kinetik total pada benda yang bergerak menggelinding dengan menggunakan rumus EK total sama dengan setengah MV kuadrat dikali 1 plus K, di mana K itu merupakan konstanta dari momen inersia. Contohnya, pada benda yang berbentuk silinder pejal, ia memiliki momen inersia setengah mr kuadrat. Nah, maka konstanta inersianya yaitu setengah. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Silinder pejal dengan jari-jari 5 cm bermassa 0,25 kg bertranslasi dengan kelajuan linier 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, dari soal ini diketahui bahwa bendanya berbentuk silinder pejal. Berarti, momen inersia dari silinder pejal yaitu sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi, kita ketahui bahwa K di sini itu nilainya setengah. Maka, energi kinetik total pada silinder pejal tersebut yaitu EK total sama dengan setengah mv kuadrat dikali 1 plus K. Nah, setengah dikali M itu nilainya 0,25, kemudian dikali V itu nilainya 4, kemudian dikuadratkan, kemudian dikali 1 plus K. Nah, tadi kita ketahui nilai K-nya itu sama dengan setengah. Oke, kemudian kita kalikan setengah dikali 0,25 dikali 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu kan nilainya 16. Kemudian dibagi 2, itu hasilnya 8. Jadi, 0,25 dikali 8. Kemudian dikali 1 ditambah setengah itu sama dengan 1,5 atau 3/2. Nah, dari sini 8 dibagi 2 itu kan nilainya 4. Nah, 4 dikali 0,25 itu sama dengan 1. Jadi, energi kinetik totalnya sama dengan 1 dikali 3, yaitu 3 Joule. Nah, cukup mudah bukan? Nah, berikutnya berkaitan dengan gerak menggelinding pada bidang miring.
Nah, misalnya di sini ada sebuah benda, dia menggelinding dari sebuah bidang miring dengan ketinggian h seperti ini. Nah, maka untuk menentukan kecepatan saat dia sampai di dasar bidang miring, itu dia dirumuskan dengan V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, contoh. Bola pejal bermasa 10 kg mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring, dan mulai bergerak translasi rotasi. Jari-jari bola adalah 1 meter, dan ketinggian H sama dengan 28 meter. Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring. Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, di sini bendanya ini bentuknya kan adalah bola pejal. Nah, momen inersia pada bola pejal itu kan nilainya adalah 2/5 mr². Berarti konstanta inersianya atau K-nya sama dengan 2/5. Maka untuk mencari kecepatan saat sampai di ujung bidang miring itu kita menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, G di sini itu merupakan kecepatan gravitasi dan H itu merupakan ketinggian yang di sini kita ketahui nilainya 28 meter per 1 plus K. Nah, K di sini itu merupakan konstanta inersia yang nilainya 2/5. Berarti V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 28 per 1 ditambah 2/5. Nah, di sini 1 ditambah 2/5 itu nilainya berapa? Nah, 1 itu sama dengan 5/5. 5/5 ditambah 2/5 itu kan nilainya 7/5. Jadi, sama dengan 2 kali 10 kali 28 per 7/5. Nah, untuk pembagian yang seperti ini, 5-nya kita tarik ke atas. Jadi, hasilnya sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 28 dikali 5 dibagi 7. Nah, 28 dengan 7 kita coret, hasilnya 4. Jadi, hasilnya akar 400. Nah, berarti kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring itu nilainya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, cukup mudah bukan? Oke, itu tadi penjelasan simpel konsep tentang energi kinetik rotasi dan gerak menggelinding. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.